Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udhu billahi min sururi anfusina. May yahdillah faman yudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah biqaulina alhamdulillahi rabbil alamin. Kedua kalinya, sholawat beserta salam semoga tetap tercurahkan kepada kita, baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biqaulina Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Ketiga kalinya, langsung saja di sini saya akan memaparkan materi tentang keutamaan puasa Ramadan. Pengertian puasa, ada yang tahu apakah pengertian puasa itu? Pengertian puasa yaitu menahan diri dari makan dan minum dan sesuatu yang membatalkannya, mulai dari terbit fajar sampai tenggelamnya matahari dengan niat karena Allah. Lalu, kenapa kita diperintahkan untuk berpuasa? Karena waktu dulu manusia, malaikat, nafsu ditanya dengan Allah, "Siapa kamu?" Manusia menjawab, "Makhlukmu dan kamu Tuhanku." Dan ketika nafsu ditanya, "Siapa kamu?" Nafsu menjawab, "Saya, ya saya, kamu, ya kamu." Terakhir, nafsu tetap masih ditanya, "Siapa kamu?" Nafsu tetap menjawab, "Saya, ya saya, kamu, dan kamu." Akhirnya, nafsu disuruh puasa selama beberapa tahun. Pada waktu itu ditanya, tetap jawabannya seperti semula, yaitu aku, ya aku, kamu, dan kamu. Lalu selanjutnya, nafsu disuruh puasa lagi selama kurang lebih 70 tahun. Setelah itu, nafsu baru menyadari kalau Allah adalah Tuhannya. Dalam kitab Tanqihul Qaul, Nabi bersabda, "Man shoma Ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi wa ma ta'akhkhar." Yang artinya, siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan iman dan mengharapkan pahala, maka ia diampuni dosanya yang terdahulu dan yang akan datang. Dalam kitab tersebut dijelaskan bahwa siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan, dosanya itu akan diampuni yang terdahulu maupun yang dosa akan datang. Wow, luar biasa. Lalu yang dimaksud dengan iman? Iman ialah tempatnya di dalam hati. Karena ada orang yang dari fisik gagah perkasa, sehat, tetapi dia tidak punya iman. Dia itu tidak kuat untuk menjalankan puasa. Jadi orang yang secara fisiknya kuat, secara zahirnya dia kuat, tetapi belum tentu orang tersebut berpuasa jika orang tersebut imannya lemah. Dijelaskan lagi dalam sebuah qaul, "Liswaimi farhatani yafrahu bihima. Farhatun 'inda iftarihi wa farhatun 'inda liqa'i rabbih." Yang artinya, orang yang berpuasa itu mempunyai dua kegembiraan. Yang pertama, ia merasa gembira ketika ia akan berbuka. Yang kedua, ia merasa gembira ketika menghadap Tuhannya. Seorang yang berpuasa merasa gembira ketika berbuka karena rasa haus dan laparnya telah hilang ketika ia diperbolehkan untuk berbuka. Juga disebutkan bahwa ia merasa gembira dengan hari raya, di mana puasanya dapat sempurna dilakukan selesai ibadahnya dengan pertolongan Allah. Yang kedua, ia merasa gembira karena bertemu dengan Tuhannya pada hari kiamat dan puasanya diterima untuk memperoleh pahala dari Allah. Keutamaan yang selanjutnya yaitu bau mulut orang yang berpuasa itu lebih harum di sisi Allah daripada bau minyak misik. Minyak misik itu adalah minyak wangi. Jadi di sini dijelaskan bau mulut seseorang yang berpuasa lebih harum dibandingkan dengan minyak misik. Walaupun di dunia bau mulut orang yang berpuasa itu kurang enak, namun di akhirat nanti orang yang berpuasa akan mendapatkan pahala yang setara dengan bau harumnya minyak wisik. Lalu dijelaskan lagi, "Man shoma yauman min Ramadan wa farolahu ma taqaddama min dambihi wa ma ta'akhkhar fa idza tum Ramadan
Yang artinya, siapa yang berpuasa 1 hari di bulan Ramadan, maka diampuni oleh Allah dosanya yang telah lalu dan yang akan datang. Jika di bulan Ramadan telah sempurna, maka ia ditetapkan tidak mempunyai dosa sampai 1 tahun berikutnya. Jika ia mati sebelum Ramadan yang lain, maka ia datang pada hari kiamat tanpa dosa. Tetapi dalam hal ini yang dimaksud adalah dosa kecil. Subhanallah, luar biasa. Orang yang berpuasa 1 hari saja di bulan Ramadan, Allah akan mengampuni dosanya yang telah lewat. Apalagi jika orang yang berpuasa 1 bulan penuh di bulan Ramadan, ia ditetapkan tidak mempunyai dosa 1 tahun berikutnya. Jadi Ramadan ini dia puasa full. Ramadan selanjutnya ia ditetapkan tidak mempunyai dosa. Subhanallah. Maka dari itu marilah kita semua berpuasa Ramadan. Kalau kita bisa 1 bulan penuh kita berpuasa. Namun ada pengecualian untuk yang perempuan mungkin tidak bisa 1 bulan penuh. Maka wajib mengqadha puasa tersebut. Dijelaskan lagi keutamaannya yaitu asyamu junnatun minan nar kajunnati ahadikum minal qital. Yang artinya puasa merupakan benteng dari neraka, bagaikan tameng adalah seorang yang kamu semua dalam berperangan. Jadi puasa itu adalah benteng atau pencegah dari api neraka. Jadi ada aling-aling untuk kita masuk neraka itu tidak bisa puasa, padahal puasa bisa mencegah kita masuk neraka. Luar biasa ya Allah. Yang keutamaan selanjutnya adalah apabila seorang yang berpuasa itu berbuka, maka malaikat memohonkan rahmat kepadanya sehingga ia selesai berbuka. Jadi ketika kita berpuasa di bulan Ramadan, kita berbuka. Pada waktu berbuka itu, para malaikat memohonkan rahmat kepada Allah. Ya Allah, berikan rahmat bagi orang ini karena ia telah berpuasa 1 hari penuh di bulan Ramadan. Seperti itu. Maksudnya dalam memohonkan rahmat yaitu memohonkan keberkahan dan ampunan kepada Allah selama ia berbuka. Lanjut, tidurnya orang berpuasa adalah ibadah. Diamnya adalah tasbih, pahala amalnya dilipat gandakan, doanya dikabulkan dan dosanya diampuni. Jadi tidurnya orang puasa itu adalah ibadah. Karena kenapa kita tidur dikatakan ibadah? Kita mengurangi aktivitas dari ghibah yang dapat menimbulkan dosa dan menghilangnya pahala puasa. Diamnya adalah tasbih. Jadi diamnya kita itu semacam orang yang membaca tasbih. Pahalanya dilipat gandakan. Apabila kita melakukan satu kebaikan, maka akan dilipat gandakan menjadi beberapa kebaikan. Doa-doanya dikabulkan. Jadi ketika sampean mempunyai keinginan doa yang mustajab, sampean doakan ketika bulan Ramadan dan dosa-dosa kalian akan diampuni oleh Allah. Jadi bisa disimpulkan bahwa keutamaan bulan Ramadan adalah 1, diampuni dosanya yang telah lalu dan yang akan datang. 2, merasakan kegembiraan. Yang ketiga, puasa adalah benteng dari neraka. Yang keempat, mendapatkan pahala yang lebih. Yang kelima, doa-doanya dikabulkan. Cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.